Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadi selaku dosen pengenalan komputasi kelas 76 SAPPK Cirebon karena atas segala ilmu yang telah diberikan dan segala masukan, kritik, saran kepada kami bisa menyelesaikan tugas besar ini dengan baik dan lancar. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar yang sudah kami buat mengenai sensus penduduk Provinsi Jawa Barat. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama adalah Andis Desen Irianto, kedua Cindy Farida Dwindara, yang ketiga Dewi Anjani Irawan, yang keempat Diah Ayu Kinasih, dan yang kelima adalah Dian Kania Elizabeth Hasibuan. Pada presentasi kelompok, kami sudah membagi ke dalam konteks-konteks tertentu yang akan dibahas. Yang pertama mengenai deskripsi data dan file, yang kedua karakteristik data, yang ketiga statistik data, yang keempat visualisasi data, yang kelima korelasi data, dan yang keenam adalah predictive analytics. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi data dan file yang kelompok kami gunakan. Data ini menyediakan suatu jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat. Selain itu, data ini bisa memberikan suatu parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk ke depannya. Hal ini bisa menjadi acuan kita untuk melakukan perencanaan pembangunan di masa depan berdasarkan variabel-variabel yang kita ketahui. Baik, di sini kelompok 1 mengambil beberapa data, yaitu yang pertama ada data proyeksi wanita, data proyeksi pria, dan indeks pembangunan manusia dalam bentuk data CSV, proyeksi jumlah penduduk miskin, proyeksi presentasi penduduk miskin, dan proyeksi pindah menurut jenis kelamin, dan yang terakhir ada presentasi tingkat pengangguran terbuka dalam bentuk data Excel. Yang pertama ada proyeksi umur wanita dan pria. Data terkait proyeksi umur wanita dan pria ditampilkan dengan nilai atribut numerik atau jumlah wanita dan pria yang berumur N tahun pada tahun 2020 berdasarkan nilai atribut ordinal atau N tahun pada 2020. Visualisasi datanya bisa ditampilkan dengan bahasa pemrograman berikut. Yang kedua ada penduduk pindah menurut jenis kelamin. Karakteristik ini ditampilkan dengan jenis nilai atribut numerik untuk jumlah penduduk pindah pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Nilai hasil dari data ini berpengaruh dan berkorelasi terhadap nilai data IPM dan jumlah penduduk miskin. Visualisasi datanya bisa ditampilkan dalam bentuk grafik melalui bahasa pemrograman berikut. Selanjutnya ada proyeksi tingkat pengangguran terbuka. Karakteristik data ini ditampilkan dengan jenis nilai atribut numerik untuk setiap jumlah pengangguran pada setiap wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020, dan makna dari nilai data ini berkorelasi dengan nilai pada data proyeksi jumlah penduduk miskin. Visualisasi datanya bisa ditampilkan dalam bentuk grafik melalui bahasa pemrograman berikut. Selanjutnya ada proyeksi jumlah penduduk miskin. Karakteristik data ini ditampilkan dengan jenis nilai atribut numerik untuk jumlah penduduk miskin pada setiap wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Makna dari nilai data ini berkorelasi dengan nilai pada data indeks pembangunan manusia, dan visualisasi datanya bisa ditampilkan dalam bentuk grafik melalui bahasa pemrograman berikut. Selanjutnya ada proyeksi indeks pembangunan manusia. Karakteristik data ini ditampilkan dengan jenis nilai atribut numerik untuk presentase indeks pembangunan manusia pada setiap wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Visualisasi datanya bisa ditampilkan dalam bentuk grafik melalui bahasa pemrograman di bawah ini. Selanjutnya ada statistik data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, saya akan mempresentasikan tentang statistika data. Statistika data digunakan untuk mengolah data-data yang telah kami lampirkan, dan untuk setiap data yang kami olah, digunakan rumus. Yang pertama, untuk mencari rata-rata, menggunakan sama dengan average dari sel awal sampai sel akhir. Kemudian, untuk standar deviasi, menggunakan sama dengan STDFV dari sel awal sampai sel akhir.
Kemudian nilai maksimum menggunakan sama dengan max, sel awal sampai sel akhir. Nilai minimum menggunakan sama dengan min, sel awal sampai sel akhir. Lalu ada persentil dengan rumus sama dengan percentil.inc dari sel awal sampai sel akhir dengan persentase dalam bentuk desimal. Di layar terdapat salah satu contoh pengolahan data, yaitu proyeksi umur pria. Terlampir pada tabel yang pertama adalah hasil dari statistika sederhana proyeksi tersebut. Lalu yang di bawahnya adalah bahasa pemrograman yang kami lakukan untuk menghasilkan statistika di atas. Kemudian hal yang sama dilakukan juga pada variabel berupa proyeksi umur wanita. Juga pada proyeksi jumlah penduduk pindah, proyeksi jumlah penduduk miskin, proyeksi presentasi tingkat pengangguran terbuka, dan proyeksi indeks pembangunan manusia. Visualisasi data yang akan dijelaskan yaitu mengenai proyeksi penduduk pria di Jawa Barat menurut umur yang memiliki jumlah total ditunjukkan dengan grafik berwarna hijau, sedangkan grafik berwarna biru menunjukkan proyeksi penduduk pria di Jawa Barat menurut umur pada tahun 2020 yang tidak memiliki jumlah total. Sehingga insight yang kita dapatkan yaitu mengetahui bentuk grafik total dari proyeksi penduduk pria di Jawa Barat menurut umur pada tahun 2020. Untuk grafik selanjutnya, yaitu grafik dari proyeksi penduduk wanita di Jawa Barat menurut umur pada tahun 2020 yang memiliki jumlah total ditunjukkan dengan grafik berwarna hitam. Sedangkan grafik proyeksi penduduk wanita di Jawa Barat menurut umur yang tidak memiliki jumlah total ditunjukkan dengan grafik berwarna merah muda. Insight yang kita dapatkan yaitu mengetahui bentuk grafik total dari proyeksi penduduk wanita di Jawa Barat menurut umur pada tahun 2020. Untuk grafik selanjutnya yaitu grafik dari penduduk pindah menurut jenis kelamin. Grafik yang menunjukkan warna biru yaitu grafik dari data laki-laki. Sedangkan grafik berwarna jingga menunjukkan data perempuan. Dan grafik berwarna hijau menunjukkan total jenis kelamin. Insight yang kita dapatkan yaitu mengetahui bentuk grafik penduduk pindah menurut jenis kelamin dari luar Jawa Barat ke kabupaten atau kota yang berada di Jawa Barat pada tahun 2020. Untuk grafik selanjutnya yaitu grafik dari proyeksi jumlah penduduk miskin dan juga grafik proyeksi hasil persentase penduduk miskin yang sama-sama ditunjukkan oleh warna biru. Insight yang kita dapatkan yaitu mengetahui bentuk grafik jumlah serta persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau GK menurut kabupaten atau kota di wilayah Jawa Barat pada tahun 2020. Grafik selanjutnya yaitu presentasi tingkat pengangguran terbuka. Grafik ini ditunjukkan dengan warna biru, sehingga insight yang kita dapatkan yaitu mengetahui bentuk grafik dari presentasi tingkat pengangguran terbuka antar kabupaten atau kota di wilayah Jawa Barat pada tahun 2020. Grafik selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia. Grafik ini ditunjukkan oleh warna biru dan jingga. Grafik berwarna biru menunjukkan data laki-laki, sedangkan grafik berwarna jingga menunjukkan data perempuan. Sehingga insight yang kita dapatkan yaitu
Mengetahui bentuk grafik dari Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dari setiap kabupaten atau kota di wilayah Jawa Barat pada tahun 2020. Untuk korelasi data, kami memakai beberapa data untuk melihat korelasinya, yaitu yang pertama IPM dengan jumlah penduduk miskin, yang kedua IPM dengan tingkat pengangguran terbuka, dan yang ketiga yaitu jumlah penduduk miskin dengan tingkat pengangguran terbuka. Datanya seperti yang terlihat pada layar. Untuk K itu sendiri, yaitu proyeksi wanita, proyeksi pria, proyeksi jumlah penduduk miskin, proyeksi presentasi penduduk miskin, penduduk pindah menurut jenis kelamin, dan indeks pembangunan manusia. Output K yang pertama yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat sebagai IPM merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hasil korelasinya yaitu berbanding terbalik antara IPM dan jumlah presentasi penduduk miskin, di mana semakin besar nilai IPM suatu wilayah kabupaten, maka semakin kecil pula jumlah presentasi penduduk miskinnya. Hasil korelasinya bisa terlihat pada layar. Output yang kedua yaitu hasil korelasi dari IPM dengan tingkat pengangguran, yang hasilnya yaitu berbanding terbalik, di mana semakin besar nilai IPM suatu wilayah kabupaten, maka semakin kecil pula tingkat pengangguran terbuka dari suatu wilayah tersebut. Output K yang terakhir yaitu, pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemampuan masyarakat tidak mencapai potensi maksimal, yaitu masalah pokok makroekonomi yang paling utama. Hasil korelasinya yaitu berbanding lurus, di mana semakin besar nilai pengangguran suatu wilayah kabupaten, maka semakin besar juga jumlah presentasi penduduk miskinnya. Hasil korelasi terlihat pada layar. Baik, selanjutnya mengenai regresi. Sebelum kita lanjut ke regresi, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu regresi dan apa gambaran kami bisa mengambil grafik tersebut. Regresi adalah metode yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara suatu variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Nah, metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dan perkiraan masa depan. Regresi yang kami tampilkan adalah variabel yang menunjukkan tren usia pria dan wanita yang menempati wilayah Jawa Barat pada tahun 2020. Data dibagi dalam jangkauan usia 5 tahun, dan grafik menunjukkan jumlah masyarakat pada jangkauan tersebut. Semakin tinggi populasi data pada grafik, semakin banyak juga jumlah pria atau wanita dengan jangkauan usia yang dimaksud dan sebaliknya. Nah, di sini terlihat jelas ada proyeksi penduduk wanita Jawa Barat menurut umur. Nah, visualisasi grafik itu menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 dapat dianalisa bahwa jangkauan usia dengan tertinggi adalah usia 10-14 tahun dan usia yang paling terendahnya yaitu adalah usia 70-74 tahun. Berdasarkan grafik juga dapat dianalisa bahwa terdapat kecenderungan penurunan jumlah penduduk wanita di Jawa Barat seiring bertambahnya usia. Kecuali pada usia 0-4 tahun, 20-24 tahun, dan lebih dari 74 tahun. Maka regresi variabel dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika variabel usia bertambah, maka variabel jumlah penduduk cenderung turun. Tidak selalu demikian, namun kebanyakan mengikuti tren jumlah demikian. Kemudian di sini ada regresi penduduk pria Jawa Barat menurut umur. Nah, visualisasi gambar menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 dapat dianalisa juga bahwa jangkauan usia dengan tertinggi adalah usia 0-14 tahun dan terendah adalah 70-74 tahun, seperti pada tren wanita Jawa Barat menurut umur sebelumnya. Maka regresi variabel yang dapat disimpulkan juga adalah jika variabel usia bertambah, maka variabel jumlah penduduk cenderung turun. Tidak selalu demikian, namun kebanyakan mengikuti tren jumlah, sehingga bila didasarkan pada regresi, jumlah penduduk dengan usia lebih dari 74 tahun akan menurun berkurang
grafik tidak menunjukkan demikian, melainkan kestabilan datar pada jangkauan usia lebih dari 74 tahun. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 1, kelas 76, kampus Cirebon SAPPK. Dan kami bisa mengambil suatu kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dapat diambil setelah mengerjakan tugas besar ini adalah kita semua harus bisa berpikir secara kritis dalam mengenali suatu permasalahan yang terjadi, serta dapat mencari suatu solusi yang tepat dan cepat menggunakan pola berpikir komputasi. Pola berpikir komputasi ini meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma dengan perubahan dunia yang sangat cepat khususnya di ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sebagai mahasiswa harus bisa beradaptasi, berpikir kritis dan kreatif, dan mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang rumit agar bisa diselesaikan dengan mudah. Sensus penduduk dilakukan untuk mendapatkan jumlah penduduk dengan berdasarkan domisili mereka tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial. Selain itu, sensus penduduk juga menjadi langkah awal pemerintah untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pada tugas besar komputasi ini juga, kami membahas banyak hal mengenai sensus penduduk. Program sensus penduduk akan berjalan dengan baik apabila sesuai dengan prosedur yang ada. Kami berharap setelah menyelesaikan tugas besar ini, tugas pengenalan komputasi, kami dapat lebih memahami dan menguasai pemrograman pada bahasa Python khususnya. Selain itu, kami juga bisa mempelajari banyak hal baru yang dapat meningkatkan kreativitas dan cara berpikir kami dalam mengatasi suatu permasalahan. Dan pada akhirnya, kami dapat mengaplikasikan semua ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.